قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam moga-moga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita juga berada di hari Jumat yang penuh berkah. Di antara sunnah pada hari Jumat seperti ini, Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak sholawat kepada beliau. Siapa yang perbanyak sholawat kepada beliau, sekali sholawat saja akan dibalas dengan 10 dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengertian sholawat kalau kita panjatkan pada Nabi SAW, itu artinya kita minta pada Allah supaya Nabi SAW diberikan kebaikan, dan juga lebih daripada itu beliau diberikan kedudukan yang mulia, dan juga bagi kita sendiri mendapatkan manfaat dari syafaat beliau nanti pada hari kiamat dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya syafaat yang paling besar namanya syafaatul uzma. Juga Nabi SAW nantinya membuka pintu surga pertama kali. Beliau juga yang mengeluarkan pelaku-pelaku dosa besar dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, dan beberapa syafaat lagi milik khusus dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kami berbahagia sekali mendapatkan undangan dari ibu-ibu Dharma Wanita sehingga bisa hadir di ruangan ini kembali. Ini saya baru rasakan 2 kali ruangan ini. Sebelumnya ada acara dengan pengajian atau kajian dari Pemda juga, dulu pejabat ya, tapi sekarang ini dengan ibu-ibu Dharma Wanita. Sebenarnya tadi feeling saya hanya 50, jadi kalau 50 semua bisa dapat hadiah, namun ternyata lebih daripada itu. Jadi mohon maaf nggak sesuai dengan prediksi. Kemudian tadi perasaan saya juga kayaknya ini bukan hanya ibu-ibu, namun ada bapak-bapaknya juga. Tak kira Ibu Sidda itu cuma ngundang saja, yang hadir juga dibebasin, bapak juga hadir. Awalnya saya salah prediksi, jadi materinya saya ubah lagi. Perlu perkenalan? Perlu? Berarti ada yang belum kenal. Baik. Ya. Nama lengkap Muhammad Abdul Tuasikal. Tuasikal itu marga saking Ambon. Ya, makanya face-nya bukan face Jawa, Bu. Ya, hidungnya agak mancung sedikit. Nah, kan asalnya dari sana. Terus saat ini menikah dengan warga Panggang. Ya kalau saya di Pelayan ya menikah dengan warga Pelayan, saya di Panggang, jadi nikah dengan warga Panggang. Saat ini punya tiga anak, 2 putri, 1 putra. Jadi saya agak menyelisihi program pemerintah karena lebih dari 2 anak. Itu baru 3, nanti masih nambah lagi. Yang penting kan istrinya 1. Ya, kalau enggak kena masalah sama ibu-ibu. Terus dulunya kuliah di S1 jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kemudian lulus itu 2007 lulusnya. Kemudian lulus nunggu sampai sekitar 2,5 tahun. Kemudian saya lanjut ke Saudi Arabia di kota Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia, melanjut S2 juga dengan jurusan Teknik Kimia dengan spesialisasi Polymer Engineering. Setelah lulus 2013 bulan Maret, saya balik
ke Gunung Kidul, kemudian mendirikan pesantren Darus Sholihin. Sampai saat ini 2 ijazah saya belum saya pakai, baru gunakan untuk cara berpikir saja, untuk mengembangkan pesantren yang berbasis masyarakat, bukan pondok sebenarnya, namun berbasis masyarakat, untuk membina warga Wara, Giri Sekar, Panggang, dan punya pengawasan rutin tadi disebutkan oleh Pak Suki Srianto, yang bisa warga Wonosari ikut misalnya malam ini di Karangrecek Wonosari itu rutin sudah 1 tahun, sudah 49 pertemuan untuk malam hari ini dan membahas tentang sirah Nabi. Kemudian ada juga umumnya juga di Dusun Wara setiap malam Kemis itu membahas tafsir surat Yasin dan kitab Riyadhus Shalihin, diikuti oleh warga juga yang mau hadir di kesempatan tersebut. Kemudian aktivitasnya saat ini, aktivitasnya banyak nulis dan mengisi pengajian, dan kali ini berkesempatan ketemu dengan ibu-ibu untuk menyampaikan materi. Ini temanya mau umum apa tema khusus ibu-ibu? Umum. Baik. Sekarang tema kita judulnya doa yang sulit terkabul. Barangkali kita sudah memanjatkan doa dalam waktu yang lama belum juga terkabulkan. Ada sebab-sebabnya. Saya cukup nanti baca 1 hadis saja. Nanti baru kita gali. Butuh tanya jawab nanti? Butuh? Berarti materi saya cuma 20 menit. Setelah itu nanti tanya jawab bebas. Saya bacakan hadisnya. Hadisnya dari Imam Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Allah itu thayyib. La yaqbalu illa thayyiba. Tidak menerima kecuali yang thayyib. Pernah dengar kata thayyib, Bu? Thayyib itu artinya apa? Kalau misalnya pada makanan ini thayyib. Apa maksudnya? Makanannya itu halal. Nggak cukup enak, namun kalau dikatakan thayyib itu makanan yang halal. Berarti kalau dikatakan innallaha thayyibun, Allah itu thayyib, maksudnya adalah Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiba, cuma menerima dari yang baik-baik saja. Jadi sifat Allah, Allah itu thayyib dan cuma menerima dari yang thayyib saja. Setelah itu Nabi SAW membacakan ayat. Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah." Wahai para rasul, makanlah dari yang thayyib dan lakukanlah amal soleh. Berarti kalau makan dari yang thayyib, ini surat Al-Mu'minun ayat 51. Berarti disuruh makan dari yang halal. Kemudian setelah kita konsumsi yang halal, lakukanlah amal soleh. Nanti saya akan jelaskan kenapa kok makanan kok dikaitkan dengan amal soleh. Lalu wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dari yang thayyib sesuai dengan rizki yang Allah berikan kepada kalian. Disuruh makan lagi, di sini diperintahkan untuk orang beriman. Kalau tadi perintah yang pertama itu untuk para rasul. Kalau ini diperintahkan untuk orang beriman. Ini Al-Baqarah 172. Kalau tadi Al-Mu'minun ayat 51. Berarti 2 ayat ini punya sisi kesamaan. Yang pertama perintah untuk para rasul disuruh makan yang halal, makanan yang thayyib. Yang kedua diperintahkan pada orang beriman disuruh makan yang halal, disuruh makan yang thayyib. Punya sisi kesamaan antara rasul dengan kita, perintahnya itu sama, disuruh makan makanan yang halal. Kemudian setelah menyebutkan ayat ini Nabi SAW itu ceritakan, summa dzakara rajul. Ingat ada laki-laki yutilus safar, dia menempuh perjalanan jauh.
Asy'asa akbar. Ketika lakukan perjalanan jauh ini, seperti umumnya musafir, ini bajunya atau badannya itu penuh debu. Yamuddu yadaihi ilas sama. Kemudian dia mengangkatkan tangannya itu ke langit, yaitu berdoa. Kemudian dia mengatakan ketika itu, ya Rabbi, wahai Robku, wahai Robku. Jadi ketika itu dia berdoa. Kemudian wa mat'amu haramun wa malbasu haramun wa ghudhiya bil haram wal malbasu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanannya itu sayangnya makanannya haram. Kemudian dalam riwayat yang lain minumannya haram. Kemudian dia juga mendapatkan sesuatu dari yang haram. Pakaiannya juga haram. Bagaimana mungkin doanya itu terkabul? Kita balik lagi dari hadis ini secara lebih lengkap kita bahas. Lihat di awal, Nabi SAW perintahkan kita untuk memperhatikan yang halal, jauhi yang haram. Ini sama seperti doa yang Nabi SAW ajarkan juga. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwa. Pernah dengar doa ini, Bu? Belum? Ada yang hafal? Hah? Ada yang hafal? Kalau ada yang hafal saya kasih buku. Ayo, Bu. Ada yang hafal? Doa ini luar biasa ini doa ini, Bu. Kalau riwayat hadis ini menceritakan Ali bin Abi Thalib pernah mengajarkan pada seorang budak yang punya utang besar. Dia katakan kepada budak ini, kalau kamu baca ini adalah doa yang Nabi ajarkan kepadaku untuk menghapus utang sepenuh gunung. Utang sepenuh gunung. Punya utang enggak, Bu? Oh, punya. Ya sudah kalau begitu. Doa ini nih tadi, kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW ajarkan padaku untuk menghapuskan utang sepenuh gunung. Coba saya artikan doanya. Allahumma kfini bihalalika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal. An haramik. Jauhkanlah aku dari yang haram. Wa agnini bifadlika. Cukupkanlah aku dengan karuniamu supaya cukup bergantung padamu saja. Mau catat doanya? Ya, nah, ini pasti punya masalah ini kalau catat. Coba dicatat doanya. Allahumma kfini. Allahumma kfini. Nyambung ya. Allahumma kfini bihalalika. Bihalalika. An haramik. An haramik. Wa agnini. Nah, ada gimana, Bu? Wa agnini bifadlika. Fadli. Bifadlika amman siwak. Amman siwak. Saya ulang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Tulis judulnya. Doa untuk menghapus utang sepenuh gunung. Ini riwayat hadisnya bilang kayak gitu loh, Bu. Ini saya nggak buat-buat ini. Doa untuk menghapus utang sepenuh gunung. Coba diulang sarangan coba. Allahumma kfini bifadlika. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Ulang sepesan malih, Bu. Ayo. Allahumma kfini
bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Tulis artinya biar paham. Ya Allah, cukupkanlah aku. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram. Dan jauhkanlah aku dari yang haram. Dan cukupkan aku dengan karuniamu. Dan cukupkan aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Dari bergantung pada selainmu. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Coba diulang lagi doanya tadi, sarengan 1, 2, 3. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Judulnya tadi di atas apa? Doa untuk menghapus utang sepenuh gunung. Tuh renungkan baik-baik itu doanya. Itu riwayat Tirmizi, hadisnya itu hasan. Sudah. Saya balik ke hadis tadi, Bu. Tadi kan disebutkan bahwa Rasul perintahkan kita untuk memperhatikan yang halal. Maka cukupkan dengan yang halal saja. Yang haram itu dijauhkan. Yang haram itu ditinggalkan. Nanti ada masalah di sini kalau kita mengkonsumsi yang haram. Sebagaimana Rasul diperintahkan juga makan yang halal, yang thayyib. Orang-orang beriman juga diperintahkan makan yang halal, makan yang thayyib. Coba lihat dari sisi masalahnya di sini. Ada orang berdoa tadi, ya, dia berdoa, kesimpulannya dia berdoa sudah bagus sekali. 4 hal sudah dia penuhi, sangat bagus. Ini sebab terkabulnya doa. Maka ibu bisa simpulkan 4 sebab ini dari hadis tadi. Ada 4 sebab terkabulnya doa. Ada 4 sebab terkabulnya doa. 1. Bersafar. 1. Bersafar. Safar itu apa, Bu? Melakukan perjalanan jauh. Lebih-lebih lagi kalau safarnya untuk tujuan ibadah. Contoh apa? Mau pergi haji, perginya pulangnya seperti itu. Atau ya dia melaksanakan umroh, haji kecil. Haji dan umroh beda nggak? Beda. Mana yang lebih mahal? Haji. Namun nunggunya yang paling lama haji. Ya wes kalau gitu. Sudah. Kalau perjalanannya itu perjalanan ibadah, lebih-lebih lagi doanya itu diijabahi. Kata Imam Nawawi, safar yang dimaksud di sini paling membuat doanya terkabul kalau dia melakukan safar ibadah. Berarti bukan safar biasa, bukan jalan-jalan gitu mau pergi kemana gitu, enggak. Safarnya safar ibadah, lebih lagi doanya itu terdengar. Makanya para sahabat itu kalau lihat ada temannya itu pergi, Umar bin Khattab lihat ada Abu Darda dan istrinya itu mau pergi haji atau umrah, dia katakan kepada 2 orang ini, pada keluarganya, kalau kamu mau pergi, maaf ini dari menantunya bukan dari Umar. Umar katakan kepada mertuanya, menantunya ini katakan pada mertuanya yang bernama Ummu Darda dan Abu Darda, kalau kamu mau pergi umrah, jangan lupa doakan saya.
dalam doa-doamu pula. Dia katakan, jangan sampai lupakan saya dalam doa-doa baikmu. Jadi boleh nitip doa seperti itu. Karena doa dari seorang musafir, dia lakukan perjalanannya ibadah, itu lebih mudah terkabul. Syarat ini sebab pertama tadi. Sebab yang kedua, memanjatkan doa dalam keadaan butuh. Butuh berarti punya harapan yang besar Allah akan tolong. Jangan pesimis dengan doa, karena di sini dia berdoa dalam keadaan bajunya itu kusut. Berarti butuh sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus menaruh harapan, dan ingat Bu, semakin besar harapan kita, doa itu kita yakin terkabul, doa akan mudah terkabul. Kita semakin pesimis, maka doa sulit terkabul. Jadi tergantung sangkaan kita gimana, keyakinan kita itu seperti apa. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Ana inda dhonni abdi bi. Aku sesuai persangkaan hambaku. Maksudnya diantaranya, bagaimana doa itu terkabul sesuai dengan persangkaan kita. Kalau kita sangka, kita yakin doa tadi itu terkabul, harapannya besar terkabul, maka akan mudah terkabul. Kita keyakinannya cuma 50%, ya berarti 50% juga doa tersebut terkabul. Enggak sampai 100%, karena kurang yakin. Masalah apapun selesaikan dengan doa. Makin besar harapan, makin besar keyakinan, doa tadi akan mudah terkabul. Mau punya penyakit, punya utang, punya masalah keluarga, punya masalah anak, punya masalah A, B, C, D sampai Z. Makin besar kita yakin itu masalahnya akan terlepas, Allah akan mudahkan. Maka perbesar harapan. Terus yang ketiga, sebab yang ketiga, berdoa dengan mengangkat tangan. Berdoa dengan mengangkat tangan. Kata Imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika terangkan hadis ini, beliau katakan mengangkat tangan itu bisa dengan dua cara. Satu, tangannya dihadapkan ini ke langit. Karena Allah di atas sana, seperti ini. Dua, dihadapkan ke mukanya langsung. Ya, dihadapkan ke wajahnya atau ke mukanya. Berdoa seperti ini. Coba Bu angkat tangan, coba Bu. Nah, bagusnya rapat. Kan tadi mau utang sak gunung lunas. Nggak muat nanti itu. Baik, bisa begini, bisa begini. Nah, terus Ibu baca doa tadi itu, utang sepenuh gunung tadi itu. Coba baca, coba. Allahumma gfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, mugi-mugi terkabul. Iki pas hari Jumat Bu, Jumat tuh waktu terkabulnya doa. Ibu angkat tangan lagi tadi. Kalau utangnya makin banyak bisa tambah nangis. Ya, lebih serius lagi itu minta. Sudah 3 ya tadi ya. Sekarang yang keempat. Sebab yang keempat sekarang. Ya itu kan tadi 3 ya. Ya, sekarang sebab yang keempat. Berdoa diawali dengan memuji Allah. Berdoa diawali dengan memuji Allah. Ibu sebutkan nama-nama Allah di situ. Ada yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang husna, nama-nama yang terbaik. Berdoalah dengan nama-nama tersebut. Di sini diantaranya dipanggil dengan Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Tadi kita baca doa tadi pakai Allahumma, itu manggil Allah juga. Allahumma gfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ada doa lagi, panggil Asmaul Husna lagi yang lain seperti Al-Hayyu Al-Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Itu manggil Allah dulu, Ya Hayyu, Ya Allah yang Maha Hidup, Ya Qayyum yang berdiri sendiri tidak bergantung pada makhluknya.
Kalau yang doa ini, yang kedua ini yang saya sebut, ya Hayyu ya Qayyum, ini doa ketika lagi mendapatkan kesusahan yang besar. Itu baca ya Hayyu ya Qayyum. Apa mau catat lagi yang ini? Hah? Atau mau utang aja tadi masalahnya? Nah, sudah. Ini nanti belakangan. Baik. Sudah tadi, berapa sebab tadi disebutkan? 4. Coba 1. Bersabar, melakukan perjalanan jauh. Ibu, di sini saya jelaskan safar, Bu, disebut safar jika ibu misalnya warga Gunung Kidul keluar dari kota Jogja menempuh perjalanan sekitar 85 km dari batas kota Jogja. Selama perjalanan tadi, safar tadi, nah itu doa terkabul. Bisa juga kita milih untuk ngambil keringanan-keringanan safar seperti jamak sholat, qashar sholat. Tidak ada air, ganti dengan tayamum. Namun kalau masih ada air, ya tetap pakai air untuk wudu. Namun ada keringanan tadi, jamak sholat, ada qashar sholat. Berarti istilahnya jamak qashar. Kalau jamak qashar di sini, jamaknya ini cuma sholat tertentu. Sholat zuhur dan asar di jamak. Terus sholat maghrib dan isya. Itu sudah pasangan itu. Nggak boleh ibu ubah. Saya mau jamak saja asar dan maghrib. Oh, nggak boleh. Ini sudah kesepakatan ulama. Ya, ini sudah kesepakatan ulama. Dua ini sudah jadi satu pasangan gitu. Nggak boleh diubah-ubah. Ibu mau jamak lagi. Ya, saya mau jamak sekalian. Ya, daripada nanti subuh sholat lagi, isya dan subuh sekalian. Oh, nggak bisa. Pokoknya sudah jamaknya paketnya seperti itu. Zuhur, asar, terus maghrib, isya. Kalau ibu di perjalanan berarti nanti tambah dengan qashar sholat. Zuhurnya jadikan 2 rakaat, asarnya jadikan 2 rakaat, maghrib tetap 3, isyanya jadikan 2. Bisa milih jamak takdim, bisa milih jamak takhir. Jamak takdim itu artinya apa? Kerjakan sholat di waktu awal. Jamak takhir berarti yang waktu keduanya waktu akhir. Nanti lihat kondisi bagaimana. Ini saya milih jamak takdim maupun jamak takhir, sekalian di qashar. Itu ketika safar. Di samping tadi kita bahas doanya itu mudah terkabul. Sebab kedua apa? Punya harapan besar. Makin yakin doa terkabul, doa tersebut makin terkabul. Yang ketiga, berdoa dengan mengangkat tangan. Disebutkan dalam hadis, Allah tidak mungkin ya membuat tangan itu hampa. Ketika ada seorang berdoa angkat tangan kayak begini, nggak mungkin Allah itu isi dengan terkabulnya doa tersebut. Terus yang keempat, memuji-muji Allah, memanggil-manggil Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Namun sebenarnya bisa terkabul mudah, dia punya masalah. Andai yang kelima ini terpenuhi, maka doanya mudah terkabul. Masalahnya apa? Wa mat'amu haramun, wa mashrabu haramun, wa malbasu haramun, wa ghudhiya bil harami, fa anna yustajabu lidzalik. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia dapat sesuatu juga dari yang haram. Berarti apa yang jadi masalah? Karena memakai yang haram. Ya, karena memakai yang haram, mengkonsumsi yang haram, pekerjaannya haram, membuat doanya itu sulit terkabul. Makanya dari dulu para ulama itu selalu melihat, ini kok doa saya ini belum terkabul lama. Mereka melihat pada makanan yang mereka konsumsi. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Dia menyatakan, saya itu tentang makanan saya tahu mana makanan yang masuk ke dalam tubuh saya tahu makanan ini juga disalurkan untuk kepentingan apa. Dia seleksi itu makanannya. Dia jawab seperti ini ketika ditanya, hei Sa'ad, kenapa doamu itu paling terkabul dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya? Dia jawab, saya itu selektif dalam masalah makanan. Maka perhatikan ini. Namun ingat, hukum asalnya tetap segala sesuatu, segala makanan hukum asalnya halal. Namun kadang kita perlu koreksi ketika kita dapat sesuatu ini dari yang haram, dari pekerjaan yang haram, mesti dilihat. Karena sebab satu suapan masuk dalam mulut kita, itu jadi sebab doa tersebut itu sulit terkabul.
kabul. 4 sudah terpenuhi tadi. Safar, punya harapan besar, kemudian mengangkat tangan, kemudian memanggil Allah dengan Asmaul Husna. Andai yang kelima ini terpenuhi, sudah doanya terkabul dengan mudah. Maka ibu punya tugas untuk koreksi ini, makanannya, minumannya, pakaiannya, dan pekerjaannya. Makanan, minuman, pakaian, pekerjaan. Kemudian tadi dalam ayat disebutkan, ini juga jadi kiat. Gimana kok saya ini ibadahnya kok malas-malas terus? Tadi disebutkan ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang halal dan beramallah soleh. Kata para ulama, kita semakin beramal soleh semakin semangat. Tahajudnya semangat, witirnya semangat, duhanya itu semangat. Itu juga terpengaruh dari makanan yang kita konsumsi. Kalau perhatikan yang halal-halal tadi, maka ibadahnya makin semangat. Nanti mudah bangun malam, mudah untuk sholat tahajud. Di waktu saat ini masih berlaku nggak sholat duha? Sholat duha jam berapa, Bu? Ya ibu-ibu, sholat duha jam berapa? Kalau saya sholat duha jam 6 gimana? Nggak boleh. Sholat duha ini gini Bu, kaidahnya 15 menit setelah matahari terbit. Itu waktu awal. Di Gunung Kidul matahari terbit jam pinten, Bu? 5.35 tambah 15 menit 6 kurang 10. Berarti sejak itu boleh mulai sholat duha. Kan pernah dengar ada sholat isyraq, diam di masjid setelah subuh sampai matahari meninggi. Matahari meninggi ya tadi 6 kurang 10. Nanti tinggal, karena waktu subuh nanti berubah-berubah itu. Tinggal sesuaikan saja. Waktu akhirnya kapan, Bu? Saat ini jam setengah 11 ini, 11 kurang 5. Boleh nggak saya sholat duha? Sampai kapan kalau begitu? Sebelum zuhur itu jam berapa? 15 menit sebelum zuhur. Kalau pakai jam kayak gini kan enak gitu. Oh iya, berarti masih boleh sholat duha. Sholat duha yang paling utama kapan, Bu? Pagi-pagi apa siang-siang? Lebih afdol itu makin siang. Yo makanya yo ngaji itu jadi paham. Kata Nabi SAW, sholatul awwabina hina tarmidul fisal. Sholat awwabin yaitu sholat duha, itu dilakukan ketika anak-anak unta mulai merasakan panas. Yo panas makin afdol berarti daripada yang pagi. Namun pagi juga nggak masalah. Terus apa manfaatnya sholat duha, Bu? Sholat duha satu, itu jadi sodakoh dengan 360 persendian. Nilainya itu, walaupun cuma 2 rakaat. Sholat dua rakaat menggantikan sodako dengan 360 persendian. Ibu hitung dari ujung rambut ini sampai bawah, itu 360 persendian, itu kata Nabi SAW. Kalau sholat duanya 4 rakaat, keutamaannya Allah jaga dari pagi sampai sore. Penjagaan Allah itu luas, diberikan kesehatan terus, diberikan rezeki terus, kelancaran rezeki terus. Utangnya jadi kurang. Itu dijaga namanya. Ini nggak pakai jaminan-jaminan, langsung nih Allah yang jaga ini. Allah yang berikan penjagaan, nggak ada yang bisa mengalahkan penjagaan Allah. Itu sholat duha berapa rakaat? 4. Terus maksimalnya berapa rakaat sholat duha? Hah? Tidak dibatasi jumlah rakaat. Bebas. Mau lakukan kalih rokaat ya monggo silakan, mau lakukan ya sekawan ya boleh, mau lakukan terserah berapapun maunya ibu tersilakan. Karena ini sholat sunnah. Sholat sunnah lebih fleksibel daripada sholat wajib. Ibu lagi malas tapi mampu berdiri, sudahlah saya sholat duha sambil duduk saja, boleh, sah. Namun pahala berdiri lebih banyak daripada pahala duduk. Seperti itu. Satu hadis sudah cukup untuk Jumat kali ini.
Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Kalau nggak ada pertanyaan ya saya pulang. Monggo. Ayo nanya makanya. Nggih, monggo Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Kadang ya 2, kadang yang 4, ya. Kadang ya ora, kadang yang nggak bangun, gitu ya kan? Nah, baik. Kata Nabi SAW, Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Hadisnya dari Aisyah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin, ajak, dijaga rutin terus walaupun jumlahnya itu sedikit. Jadi dijaga rutin. Dan rutinnya ini gimana Bu? Tergantung kemampuan. Ibu nggak bisa paksakan suatu waktu saya harus 11 rakaat terus misalnya tahajud. Kadang ibu ngantuk berat. Bahkan Nabi SAW itu pernah negur ini. Ada orang yang ngantuk berat, bisa jadi dia baca surat yang salah-salah. Nabi katakan, bisa jadi dia minta ampunan pada Allah. Dia salah doa, mintanya, ya Allah laknatlah saya. Ya Allah kutuklah saya. Kenapa dia salah baca? Yo ngantuk berat. Berarti dalam keadaan ngantuk, baiknya tidak tahajud, biar nggak salah baca. Kalau butuh istirahat, ya milih untuk istirahat. Karena ada sesuatu yang kita lebih pentingkan daripada ibadah. Maka ibadah itu yang paling bagus apa? Sederhana. Namun tetap ibadah. Bukan setiap hari malas terus, bukan. Ibadahnya tetap ada. Salman pernah nasihati Abu Darda. Abu Darda itu semangat ibadah. Sholat malamnya, waktu malamnya tidur cuma sebentar. Setiap hari pengen puasa terus. Istrinya nggak diurus, ya. Temannya ini Salman ini datang, kemudian lihat istrinya bernama Ummu Darda. Ummu Darda, ini kok bisa suamimu tuh nggak ngurus kamu, kok bajumu kusut kayak gini? Kasihan sekali. Ibu-ibu masih lebih bagus berarti daripada istri sahabat, masih rapi. Dia nggak pernah diurus. Ibu-ibu diurus berarti kan sama suami? Alhamdulillah. Ini nggak diurus. Nah, Salman itu tegur Abu Darda. Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan wa inna li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Wahai Abu Darda, ingat ibadahmu itu ada waktunya. Namun ingat waktumu juga butuh istirahat badan dan juga ada waktu spesial untuk keluargamu. Ada nggak waktu spesial dari suami, Bu? Ngajak jalan-jalan makan bakso saja lah gitu, ada. Nah, bilang sama suami, pulang ini minta traktir makan bakso misalnya. Dibagi 3 loh tadi itu. Disuruh apa? Ibadah. Terus apa lagi? Istirahat. Terus apa lagi? Perhatikan keluarga. Kata Salman, berikan masing-masing sesuai dengan porsinya. Jangan kamu cuma prioritas ibadah saja. Berarti yang bagus bagaimana tadi? Yang ajak, rutin, namun dilihat apa? Kemampuan. Oh, malam ini saya mampunya 2 rakaat. Ya sudah, ibu nggak akan dosa. Yang penting ibu sudah jaga, namun sesuai dengan kemampuan. Tahajudnya 2, terus tutup witir 1 rakaat. Sah atau tidak? Ya sah. 2-nya mampunya, karena kesibukan dia mampunya cuma 2 saja. Coba 2 rakaat. Sah atau tidak? Ya sudah, berarti mampunya cuma 2 rakaat. Sesuai dengan kemampuan. Maka amalan yang bagus itu ya dijaga ajak, rutin terus. Namun melihat dari kemampuan. Yang punya kemampuannya semangat, terus dia jaga semangatnya. Namun jangan semangatnya itu kebablasan karena ada yang ibadahnya banyak. Cuma semangatnya di awal-awal saja. Paham Ibu? Paham ya? Berarti yang paling bagus apa? Rutin. Terus yang kedua lihat kemampuan. Nah itu jawabannya. Ada lagi. Kok banyak sekali nih, Bu.
Game, enggak Bu. Tadi kan sesuai kemampuan, terus untuk puasa sunnah itu kadang ada mood semangat, ada mood juga agak kendor. Itu apa juga kita harus menyesuaikan dengan kemampuan dan apa kurang semangatnya ini karena apa? Kurang semangatnya karena apa Bu? Ya karena itu misalnya udah niat untuk sunnah Kamis ya, Iya. sudah kita lakukan. Ternyata untuk Kamis hari ini misalnya Ada meeting traktir makan. Ya, nah, itu kan agak menggoda juga. Iya. Nah, berarti saya jelaskan dulu di sini. Ini masalah puasa, Bu. Ibu lagi puasa sunnah, misalnya Senin, Kemis. Terus pas hari Seninnya itu rutinitasnya pas ada rapat. Makannya enak sekali. Milih mana, Bu? Ini mumpung gratis. Milih mana kira-kira, Bu? Hah? Niatnya gimana? Tenan Bu, ini enak banget loh Bu, ini nggak akan dapat lagi ini. Dan yang undang pun ini cuma sekali ini saja. Biasanya yo pelit, namun sekarang dia traktir kita, luar biasa traktirannya. Ya jelas itu ujian. Namun boleh nggak puasa sunnah dibatalin karena ada traktiran? Ya kalau mau lanjut ya monggo silakan. Ada yang mau milih mau batalin juga monggo. Jadi tergantung Bu. Contoh misalnya kalau yang rugi ibu batalkan. Misalnya kemarin Kemis itu puasa Asyura, pas siang-siang ada yang traktir. Kalau saya nggak mau. Karena ini puasanya cuma setahun sekali. Kalau Senin Kemis saya masih bisa ulang pekan depan. Iya kan? Iya. Sudah? Baik, berikutnya lagi. Pakai mic ini berarti ini. Nah, coba mic-nya. Habis itu yang belakang ini ya. Yang belakang bisa ke depan Ibu. Atau mendekati mic yang paling dekat. Atau iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ada di depan ya. Ini tadi kan ada syaratnya doa yang cepat terkabul itu salah satunya adalah bersafar ya. Bersafar ya. Iya. Nah, bagaimana kalau misalkan saya kan belum haji atau umroh. Iya. Nah, bagaimana kalau misalkan niat kan banyak sekali misalkan berziarah gitu, misalkan ke Wali Songo atau yang lain sebagainya. Iya. Mungkin hanya itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya yang niatannya untuk ibadah. Kalau niatannya untuk ibadah, maka nanti doanya itu mudah untuk terkabul. Saya sarankan nabung uang biar bisa munggah umroh minimal. Ya, nyicil itu nabung itu Bu. Ini kan cuma sekitar 20 juta saja sudah dapat Bu. Apalagi ibu-ibu dharma wanita ini, Masya Allah, rezekinya mudah-mudahan itu diberkahi. Biar cepat semuanya itu munggah umroh. Ya, terus yang belakang dulu. Iya, tadi dia dari belakang Bu, maju depan. Ibu ini ya, sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswari Pujastuti, saya dari dalam rangka perhubungan. Ada sedikit tentang tadi saya terkait tentang halal dan tidak halal, itu dari makanan dan pada sumber. Pada saat ini memang banyak sekali, apalagi seorang ibu, kita mengolah dan mengelola dan mengolah. Mengelola itu adalah dari sumber rezekinya, mengolah kita menjanjikan kepada keluarga. Namun pada kesempatan hari ini, saat ini memang banyak sekali makanan-makanan yang seharusnya halal, tetapi dengan modifikasi dan sebagainya jadi tidak halal. Beberapa hal seperti mecin aja mungkin ditambah dengan bahan yang tidak halal. Dan dari sumber halal, sumber yang halal pada saat ini pun sekarang sudah terjadi. Masyarakat sebagian besar, mudah-mudahan tidak terjadi pada ibu wanita kita ya Bu, sudah terdidik untuk mendapat hal-hal yang kurang halal. Apalagi sekarang
Ini saya kaitkan dengan situasi sekarang ini. Baru datang saja hewan ini biro. Nah, situasi seperti ini memang dari sumbernya sudah cakap bagaimana cara mensikapi hal ini dan mendidik pada masyarakat ini supaya menerima hal-hal yang halal dan bersumber dari yang halal dan makanan yang halal. Misalnya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saya jawab gini. Asalnya memang kita memperhatikan ini yang halal yang masuk, kemudian yang disalurkan itu bagaimana, kita perhatikan seperti itu. Namun gini Bu, simpelnya untuk kehidupan kita mempelajari ada namanya hukum asal. Hukum ini yang jadi pegangan dulu. Asalnya Bu, kalau untuk makanan, pokoknya kita bangun dulu ke hukum asalnya itu halal. Itu hukum asal Bu. Saya contohkan, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasul ajarkan kepada kita kalau kita membangun dengan hukum asal yang halal dulu Bu. Contoh, ada sahabat yang bawa daging kepada Nabi SAW. Terus mereka bertanya-tanya pada Rasul, wahai Rasul, kami ini nggak tahu daging ini yang kami dapat dibaca Bismillah ataukah tidak ketika disembelih. Daging ini ketika disembelih dibacakan Bismillah ataukah tidak. Ketika itu Rasul jawab, Sallallahu alaihi wa kulu. Sudahlah engkau baca Bismillah saja, kemudian engkau itu makan. Pelajarannya apa? Satu, bangun husnuzon terlebih dahulu Bu. Apalagi ibu tahu itu warung-warung makan yang sekeyakinan dengan ibu. Paham? Kita bangun apa? Husnuzon terlebih dahulu. Kita yakin dia beri makanan kita makanan yang baik, makanan yang halal. Yang kedua, kalau ada suatu masalah misalnya daging tadi, ibu khawatir nih halal atau haram, maka kalau ibu sudah tahu itu dari orang yang baik, namun cuma caranya saja yang belum diketahui, cukup ibu baca Bismillah di awal. Yang ketiga, untuk masalah makan, ibu tidak perlu tanya sampai terlalu detail, termasuk kalau beli makan. Paham Bu? Nah, ini ibu datang ke warung Padang nih. Terus lihat ayamnya situ, Pak, saya mau makan ini, itu kan nggak ada label halalnya Pak. Saya coba diberitahu, ini beli di mana ayam ini, sembelihnya bagaimana, baca Bismillah ataukah tidak, nggak akan pernah jadi makan Bu. Buat sederhana ini Bu. Kecuali kalau ada info sudah masuk ke ibu, wah ini makanannya masalah, oh ini ada campuran ini, maka sikapnya beda lagi. Itu namanya sikap warok. Warok itu apa? Hati-hati. Karena ada isu, kalau nggak ada isu kayak begini, santai aja, sudah dilahap aja Bu. Ibu makan aja, terakhir aja baru tanya, ini dibuat di mana, gitu. Asalnya ibu makan seperti asalnya makanan, hukum asalnya halal. Buktinya aja, coba ada snack di sini Bu. Itu kan nggak ada apa-apanya itu Bu. Labelnya ada nggak? Sudah makan kan? Kok nggak tanya dulu? Iya kan? Ibu sudah terapkan kayak gitu, sudah benar Bu. Cuma nanti kalau ada isu-isu gitu, wah ini masalah, ini kayak gini. Nah, ibu harus cross check lagi, nggak boleh suuzon langsung, cross check lagi. Wah itu benar apa enggak ya? Kalau dapatkan bukti, baru tinggalkan. Kalau ibu masih ragu-ragu, waroknya tinggalkan dulu, waroknya hati-hatinya tinggalkan dulu. Gitu, paham ibu? Simpel kan jadinya? Simpel. Berarti datang ke warung, makan apa tanya-tanya? Ya wes makan aja gitu. Bismillah. Santai Bu. Ibu nggak akan repot-repot sekali dalam hal ini. Kecuali tadi ya, kalau ada isu-isu, ada info-info yang masuk yang nggak enak gitu. Nah ibu perlu hati-hati. Namun asalnya hukumnya seperti hukum asal. Nah terus mana lagi? Ya. Ya itu dulu Bu. Gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu pendapat yang mengatakan dana talangan haji itu halal, sementara di pihak lain tidak halal. Itu pendapat yang lebih kuat seperti apa? Kemudian untuk yang kedua
apapun syariah dan itu kita gunakan untuk umroh, itu tersebut Ustaz. Aduh, ini pertanyaan kok berat kayak gini toh, Bu. Saya serba salah nih kalau jawab ini. Aduh. Ini ibu-ibu imannya ini belum kuat nih kalau dengan saya ini. Yang jelas gini, Bu, ya, untuk mau pergi haji atau umroh, perhatikan sumbernya itu dari mana. Kemudian yang kedua, Bu, ibu kalau pergi untuk ibadah haji atau umroh tetap melihat dari kemampuan. Kemampuan gimana? Ibu tidak dipaksa untuk minjam dulu untuk bisa berangkat. Saya tahu semuanya pingin ke sana, namun ingat ada kemampuan di sini. Maka saran saya tadi nabung pelan-pelan untuk bisa berangkat haji atau umroh. Butuh waktu, ibu butuh timing ini. Butuh waktu untuk kesabaran juga untuk ngumpul terus. Akan ada waktunya ibu akan merasakan bahagia ketika sudah mencapai target tersebut. Jadi saran saya dengan sabar ngumpul itu lebih bagus. Cukup? Ya, terus. Ya, saya nggak jawab detail ini. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam di bawah Rasul sudah sempurna, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Terus baik. Contoh nambah, Bu, contoh nambah. Ya. Ada ketentuan yang sudah ditetapkan, namun ibu buatnya itu lebih. Contoh ini misalnya, ada yang berwudu, ya. Kalau menurut sebagian ulama, untuk basuhan wudu maksimalnya itu 3. Kalau lebih daripada 3 berarti sudah berlebihan dan sudah boros. Dan ini menyelisih juga tuntunan dari Nabi. Itu namanya nambah. Ya, itu namanya nambah. Dari sisi ibadah misalnya zikir, ibu disuruh cuma dibatasi, misalnya cuma 3 saja. Ibu nambah lebih daripada itu, berarti ibu nambahi di situ. Baiknya tetap ikuti jumlah bilangan seperti yang Nabi SAW ajarkan. Itu akan lebih menjaga ajaran Nabi itu tetap murni. Murni itu lebih bagus. Namun nanti ada beberapa pertimbangan yang lainnya. Kadang tidak melihat dari situ, namun melihat dari hadis yang sifatnya umum, ya. Pembahasannya masih panjang, Bu, seperti itu. Contoh-contohnya seperti tadi. Jadi bukan hanya sebatas sholat, ya 2 kok jadi 3 gitu, 3 kok dikurangi jadi 2 gitu. Bukan hanya sebatas itu, lebih umum dari itu, Bu. Contoh misalnya menyelisih. Ini kalau ini menyelisih, bukan bertambah, bukan menambah, bukan mengurangi. Contoh aturannya misalnya kurban itu disembelih nanti setelah sholat Idul Adha. Orang ini nyembelih sebelum sholat. Tujuannya apa? Saya mau pakai sarapan dulu. Saya nggak kuat nanti kalau laksanakan sholat. Ini saya cerita karena sahabat lakukan kayak gini. Dia dalam keadaan butuh sarapan. Kambing kurban sudah siap. Namun sebelum dia itu sholat, dia sembelih dulu kambing tersebut. Kemudian dia lapor pada Kanjeng Nabi. Wahai Rasulullah, maaf, ini kambingnya saya nyembelih dulu biar saya itu sarapan. Padahal tadi itu kambing kurban. Nabi SAW katakan syatuka syatulahmin. Kambingmu itu cuma jadi kambing biasa, bukan jadi kambing kurban. Kenapa menyelisihi? Andai dia kerjakan nanti ba'da sholat id untuk penyembelihannya sah. Namun dia pakai sebelum sholat id. Jadi tidak sah. Malah jadi tidak sah. Kayak begini. Dan contoh-contoh yang lainnya banyak. Yang paling belakang, Bu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat saat safar, ya.
Baik. Misalnya sholat zuhur kali asar ya Bu ya. Ibu dalam perjalanan nih. Mau lakukan sholat ini ditunda dikerjakan nanti waktu-waktu asar akhir berarti baru ibu bisa sholat gitu. Atau kan nanti ketika di kendaraan sholat tepat waktu. Sekarang kendaraannya apa dulu Bu? Karena beda-beda nanti. Kendaraannya apa? Misalnya kendaraan yang ibu bisa penuhi rukun-rukun sholat semuanya, bisa berdiri, bisa rukuk, bisa sujud sempurna, maka lakukan di kendaraan tadi. Namun kalau keadaan seperti ini tidak bisa, maka lihat dua keadaan Bu. Yang pertama, kalau ibu nunda sholat ini nanti sampai waktu asar nanti baru lakukan sholat tersebut. Meskipun mungkin agak-agak akhir, maka ibu tunda dulu jadinya jamak takhir. Namun kalau ini tidak bisa Bu, ibu hanya perkirakan ini nanti sampainya nanti waktu asar ini mau habis baru saya nyampe. Mendingan kalau penuh kekhawatiran seperti ini, ibu lakukan sholat asar itu di awal namun di atas kendaraan. Atau bisa dijamak takdimkan dengan sholat zuhur jika punya kesempatan. Jadi lihat kondisinya seperti apa. Sudah? Baik. Ya, apa lagi? Iya. Pas waktu zuhurnya. Ini di atas kendaraan semuanya masih di kendaraan? Pada waktu istirahat, maka lebih bagus jamak takdim daripada ibu tunda. Ya. Terus, ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya mendapat keterangan bahwa membaca Al-Quran itu kalau tidak tahu artinya ibaratnya membawa sesuatu barang dengan wadah yang bolong. Apakah kita akan kendor setelah kita Baik. Ya, baik. Ji. Ibu baca Al-Quran namun tidak tahu artinya. Gini, kita baca Al-Quran saja tidak paham artinya sudah dapat pahala. Satu huruf sudah dihitung satu pahala, minimal dibalas 10. Ini belum tahu artinya. Ibu nggak tahu arti saya sudah dapat pahala. Apalagi baca tiap katanya itu paham artinya. Lebih pahalanya ditambah lagi. Jadi nggak sia-sia bagi ibu. Ibu sekedar baca ini, oh saya khatamkan satu hari 1 juz saja misalnya, saya nggak paham. Sudah dapat pahala Bu. Apalagi ibu baca, tahu lagi terjemahannya, ibu pahami lagi, pahalanya jadi lebih besar. Cukup? Satu terakhir coba. Ya, monggo Bu. Menyambung yang pertanyaan belakang sebelumnya untuk sholat jamaah. Kami kadang bersama teman-teman itu pada suatu kesempatan diklat misalnya, itu ada yang jamaah sholat asarnya itu dengan sholat dulu, jadi jamak takdim, ya. Kemudian pas waktu sholat asar sudah tidak sholat lagi, gimana itu? Di mana tempatnya Bu? Misalnya di Jogja, misalnya. Kemudian ada diklat, kemudian ada yang jamaah. Padahal juga ada waktu untuk istirahat. Iya. Kalau saran saya kerjakan sholat di masing-masing waktu lebih afdol. Ya, kerjakan sholat di masing-masing waktu lebih afdol. Kemudian yang kedua, saya sendiri sering bolak-balik Panggang Jogja. Selama ini saya tidak pernah menjamak dan tidak pernah mengqashar sama sekali. Saya Panggang Jogja itu tiap hari hampir seperti itu. Tidak pernah menjamak sama sekali. Kecuali kalau saya dari Panggang terbang ke Jakarta nanti lewat Jogja, baru saya nanti jamak qasharnya di Jakarta. Ketika saya sampai di Jogja, saya cuma jamak saja tidak qashar. Saya jamak saja tidak qashar. Misalnya di Jakarta saya belum sholat zuhur nih, saya nunda ke waktu asarnya. Maka di waktu asar saya kerjakan zuhur dan asar. Tapi karena saya sudah di Jogja, saya tidak qashar sholat lagi. Karena saya sudah kembali ke tempat saya. Saya menganggap wilayah DIY ini masih wilayah saya. Artinya itu daerah sini
ya itu masih wilayah kita. Jadi keluar dari situ baru nanti dianggap safar. Misalnya pergi ke Klaten, misalnya Sragen sana, itu baru ketika itu baru disebut safar karena baru keluar ketika itu. Wallahu a'lam. Cukup ya? Itu saja yang kami bahas untuk kesempatan pagi hari ini menjelang siang. Mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya dan Allah berikan kebaikan yang banyak. Kita nambah ilmu, diberi taufik untuk beramal soleh, dan mudah-mudahan kita terus diberikan rezeki yang halal dan dijauhkan dari yang haram, dan juga dijauhkan dari kesulitan-kesulitan yang ada dalam hidup kita. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.